Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga ketipu mitos di seluruh Nusantara Indonesia ini, Son. Ini sudah pasti di episode ini, Chat, akan banyak yang baru ngeh kalau ternyata selama ini ketipu. Waduh, apa itu tipuannya, Son, kira-kira, Son? Tentunya akan kita bahas di pembahasan yang pertama ya, teman-teman, ya. Karena pembahasan pertama ini menurut gue akan cukup mind-blowing, Son. Karena kita akan membuka tabir dari sebuah mitos yang sudah dipercaya oleh orang tua kita, Son. Betul. Ternyata orang tua tidak tahu segalanya. Enggak ya, bukan itu maksudnya. Enggak, tapi emang pasti akan lebih sering ketipu sih dibanding sekarang. Dulu kan nggak ada sosmed atau internet yang bisa klarifikasi kan. Sulit buat nge-fact check sesuatu itu sulit gitu ya. Sulit. Benar, karena sekarang pun ya broadcast dari WA kadang ketipu juga gitu. Ketipu juga ya. Anda pernah dikirimin broadcast WA gitu? Ya pernah aja. Pernah sih. Pernah ya? Tiap kali mesti gue bantah dulu di grup keluarga gitu kan. Nah, ini nggak gini. Wah. Kalau saya setuju saja. Nggak mau kan? ribet. Jangan membantah orang tua. Stop. Nggak, gue paling sering ini sih. Misalnya dikasih video gitu, produk-produk Cina gitu atau apa gitu kan. Kan kadang yang di video kan lebay banget. Cuma pas diklik linknya, lah barangnya sampah gitu kan. Lah. Itu banyak banget, Pak, sumpah. Ketipu ya orang tua ya. Benar. Gitu ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai di episode yang sudah ditunggu-tunggu kali ini. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tahu gak sih omongan kalau makan wortel itu bikin mata sehat ternyata adalah tipuan dari militer Inggris ya? Waduh, berarti guru kita dulu tertipu soal militer, Son. Lebih ke orang tua sih sebenarnya sih. Coba ceritain. Gue yakin kita semua sejak kecil udah kena tipu sama mitos ini. Dan kemungkinan masih percaya sampai sekarang. Jadi gini ceritanya. Pada tahun 1940, Jerman itu sedang gencar-gencarnya melakukan pemboman udara ke Inggris pada malam hari. Yang dikenal sebagai peristiwa The Blitz. Nah, karena keterbatasan teknologi pada saat itu, bertempur di malam hari dalam kondisi gelap gulita itu kan sangat mustahil. Karena belum ada night vision waktu itu ya. Nah, pesawat-pesawat Inggris sangat kesusahan mendeteksi di mana posisi armada pengeboman Jerman. Habis itu, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Inggris memberlakukan blackout atau pemadaman total di seluruh kota. Ya supaya pilot-pilot Jerman itu nggak bisa ngelihat target di darat. Tapi efek sampingnya, kota London itu jadi gelap gulita. Dan pilot Inggris sendiri pun kesulitan melihat musuh di langit. Sampai suatu hari, para ilmuwan Inggris berhasil menciptakan teknologi super rahasia, yaitu radar AI atau Airborne Interception. Oh, bukan artificial intelligence ya. Ini adalah sistem radar-radar kecil yang bisa dipasang langsung di hidung pesawat tempur mereka. Nah, dengan alat ini, pilot Inggris tuh bisa melihat posisi pesawat Jerman di tengah malam tanpa bantuan lampu sama sekali. Wah, pokoknya hasilnya itu luar biasa. Armada Inggris tuh berhasil menjatuhi pesawat-pesawat Jerman lah dengan akurasi yang gak masuk akal. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara menyembunyikan teknologi ini dari intelnya Jerman. Soalnya Inggris tahu Jerman itu pasti akan curiga kan. Kalau sampai Jerman tahu Inggris punya teknologi ini, udah pasti mereka langsung bakal meneliti kan, dibikin yang serupa atau mencari kelemahannya, ngacak-ngacak sinyalnya ya kan. Sehingga di sini Inggris harus mencari kambing hitam, sebuah alasan medis atau biologis yang terdengar masuk akal gitu. Kenapa pilot-pilot Inggris tuh mendadak punya kekuatan mata super di malam hari? Nah, Kementerian Informasi Inggris akhirnya menyusun strategi hoax atau disinformasi sih. Kalau di sini kan pasti kepikirannya pasti punya ilmu something nih. Ilmu apa kira-kira? Bener. Aji yang mana nih? Nah, balik ke hoax tadi, mereka itu merilis cerita ke media massa sih, bahwa kehebatan pilot-pilot mereka bukan karena teknologi, melainkan karena diet ketat makan wortel sih. Lah. Kirain tadi bahwa anak-anak ternyata membutuhkan MBG. Kirain kayak gitu kan tadi yang disebarin bukan ya? Agak sulit nyampe ke mata ya, sulitnya. Mahasiswa jangan terlalu perfeksionis Anda. Katanya gitu. Ternyata wortel ya berarti ya? Ternyata wortel kunci. Lo bayangin mereka sampai nyiapin sosok pahlawannya sih. Bugs Bunny bukan? Bugs Bunny bukan lah, bukan. Mereka majang foto pilot legendaris Inggris bernama John Cunningham, yang dia itu punya julukan Cat's Eye atau Night Eye karena rekor tembaknya yang luar biasa di malam hari sih. Nah, pemerintah itu ngeklaim kalau si John ini bisa ngelihat di dalam gelap karena rajin banget makan wortel. Dan hebatnya Inggris di sini sih. Dengan strategi ini mereka bisa nyasar ke dua target. Yang pertama ke musuh, yang kedua ke warganya sendiri ya. Kok bisa ke warganya sendiri? Kalau musuhnya jelas lah, biar mata-mata Jerman tuh percaya kalau rahasia Inggris tuh cuma ada di pasokan sayur, bukan teknologi aneh-aneh. Kalau ke warga sipil, saat itu kan Inggris tuh lagi ngalamin krisis pangan. Penontonnya Ferry Irwandi berarti diserang nih. Kok bisa? Kan warga sipil. Itu stoik nih, warga stoik nih. Warga sipil, Gap. Nama penontonnya. Oh iya.
Ya krisisnya itu gara-gara blokade laut lah. Kayak daging, susu, gula itu sangat langka dan harus dihemat. Tapi Inggris itu punya stok wortel yang melimpah sih, karena mudah ditanam di halaman rumah. Jadi propaganda ini sekaligus dipakai Buat dagang. bukan agar warga lokal tuh mau makan wortel sebagai pengganti makanan lain yang langka lah. Terus hasilnya gimana? Propaganda ini sukses luar biasa, melampaui ekspektasi militer Inggris ya. Wah. Bahkan kabarnya militer Jerman ini kemakan isu ini dan mulai menyuruh pilot-pilot Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman untuk mengkonsumsi wortel dalam jumlah banyak gitu. Waduh. Supaya bisa nandingin pilot Inggris. Habis itu warga sipil tuh bahkan sampai bikin menu aneh-aneh gitu lah. Kayak di Inggris tuh muncul pamflet-pamflet resep yang berbasis wortel semua sih. Oh, buat ngolah wortel lah Buat gitu ngolah maksudnya ya. wortel, kayak puding wortel, selai wortel, sama carolet atau jus wortel. Ya jadinya warga itu rela makan wortel demi bisa berjalan di malam hari sih. Kan dipademin terus lampunya kan, blackout kan. Dan yang terakhir, bahkan setelah perangnya selesai di tahun 1945, radarnya itu kan bukan jadi rahasia lagi lah, udah kebongkar lah ya kan. Tapi mitos yang wortel tadi udah terlanjur lepas ke masyarakat dunia sih. Jadi orang tua di seluruh dunia, termasuk Indonesia ya tentunya ya, meneruskan mitos ini ke anak-anak mereka. Ya kalau mau mata sehat atau tajam, ya makan wortel. Benar. Kalau mau mata merah, dicolok begadang. wortelnya dicolok. Oh! Dicolok, iya. Dicolok ke mata Iya. wortelnya. Waktu itu Belanda ngeliat Inggris wortelnya bisa bikin mata tajam. Nah. Saya harus cari yang mata merah kata warga Belanda gitu. Iya, abis itu dia nyari yang ijo-ijonya sih. Daun wortel ya? Daun kan? wortelnya Nah. maksudnya. Sekarang pertanyaannya nih, emang fakta medisnya gimana sih sebenarnya? Emangnya salah? Nah, secara sains, wortel itu mengandung beta karoten yang diubah sama tubuh kita menjadi vitamin A. Cet. Nah, vitamin A itu kan sebenarnya emang penting buat ngejaga kesehatan retina mata dan mencegah rabun senja lah, atau kondisi di mana mata itu sulit beradaptasi dari terang ke gelap. Kayak ente kayak gitu kan, rabun senja. Rabun ayam bukan? Nggak ada. Saya sangat jelas itu melihat. Tapi lu misalnya makan wortel sehari sekilo pun nggak akan bisa memberikan manusia kemampuan night vision kan, atau ngelihat di kegelapan total lah kayak kucing atau burung hantu gitu. Bahkan kalau seorang punya mata minus atau silinder, makan wortel sebanyak apapun ya nggak akan bisa nyembuhin itu minusnya. Iya. Orang tua gue juga salah satunya dulu, saya ingat gue minta gue untuk makan wortel juga sih. Gue Untuk setiap mata. hari waktu kecil selalu di jus wortel pak. Oh. Gue, kakak gue gitu. Tapi tidak seobses itu. Kalau orang tua Oh, gue gitu. lebih ke tomat. Orang tua gue lebih ke Gue tomat, juga. bukan wortel. Jadi wortel sama tomat. Nah kalau gue sukanya jus wortel kan, kakak gue sukanya tomat gitu. Jadi udah Ada tiap orang hari suka jus wortel ganti-gantian. gitu. Ada orang suka jus wortel. Enggak, Berapa orang jus tomat masih enak, bos, dikasih gula dikit masih Mana, enak. yuk? Jus wortel Enggak, apa enak ya? Gara-gara sebenarnya gue dua-duanya nggak suka, tapi milih kan, lu mau wortel apa tomat nih? Kalau tomat gue nggak ketelan pak. Pilihan lu salah kan? Lah emang tomat lebih bernutrisi. di 2014. Tomat emang lebih bernutrisi. Tomat lebih bernutrisi. Iyalah, vitaminnya lebih banyak kan, ada vitamin C, vitamin A. Banyak tomat tuh Tomat emang vitaminnya. bagus sih, terutama buat cowok ya. Cewek juga lah. Iya. Cuma cowok yang boleh makan tomat. Bukan, maksudnya Oh. lebih bagus ke cewek. Kayak misalnya lu nge-gym kreatin kan, sebenarnya lebih bagus buat cewek kan, kreatin. Kreatin. Kok bisa lebih bagus buat cewek? Loh, saya dengar-dengar gitu. Nih ngikutin strategi militer Inggris bagaimana nyebar hoax juga di sini ya? Supaya minum air putihnya banyak kan. Kenapa cewek? Kan Kok cewek? Enggak, gue udah pernah denger sih gue, tapi nggak nge-search lagi kenapa alasannya gitu. Oh, nggak tahu sih gue. Tapi kalau wortel dan tomat ya, tomat jauh lebih bernutrisi, jauh. Iya. Yang gue tahu sih jauh ya. Vitaminnya lebih banyak soalnya. Iya, Jadi iya, waktu iya. tumbuh kembang ya, Cuma menurut gue lebih baik kental tomat. banget pak. Gue gak ketelan gue. Waktu kecil ya. Kental banget. Kental pak. Jus tomat mah kental. Iya berarti yang bikin jus yang salah. Loh, maksudnya ibu saya gak bisa bikin jus. Salah, bukan Oh, nggak gitu. bisa, salah doang. Mungkin kalau kan tinggal dikasih air, Iya. tambahin air Cuma kalau kan kental. kamu pikirnya, wah pure Itu deh. ini Biar kali sehat. saus spaghetti kali bukan? Yang lo makan saus spaghetti kali itu bukan jus tomat. Bolognese. Gue suka banget sih dulu tuh jus tomat tuh, dan emang bagus gitu untuk tubuh gitu dibandingin. Karena ini juga Wortel. nggak dipakein gula segala macam. Jadi ya polos aja, tomat ceret, kasih air dikit, udah. Oh nggak Sama enak es kalau itu dikit kurang. lah, gitu. Iya nggak enak lah. Makanya nggak doyan. Gue pakai gula dikit sih. Jadi kalau wortel kan masih encer banget kan. Ya udah tinggal gini pengen tutup hidung udah beres. Kalau gue dulu malah menunggu-nunggu gue minum jus tomat itu dibanding gitu. makan dulu. Gue dulu kan kurus banget kan soalnya kan. Kurus Iya, banget. Iya dulu gue kurus banget waktu kecil. Sampai 10 apa kotak gue di perut. Kotak terakhirnya jaraknya sama perut gue segini dong.
Kurus banget dulu gue main waktu kecil. Cuman dikasih temulawak gitu-gitu akhirnya jadi gemuk gue. Tomat mah bikin kenyang sih. Kalau sebelum makan sih nggak makan lagi sih kayaknya. Dulu gue bahkan ya, dulu gue buat makan siang gitu, itu gue harus dibujuk kayak dipakai permen di potek-potek gitu di sendok. Iya gue kayak gitu dulu. Maksudnya makan nasi terus permen di kotak-kotak gitu? Iya, jadi ada permennya di setiap suapan. Itu mah jadi gembret coba kayak permen. Iya dulu gue kayak gitu waktu kecil. Nggak tabur gula ya sekalian itu. Kacau sih emang. Ya begitulah. Tapi sekarang gue udah suka semua sayur apa semua gue makan. Lu sayur kurang suka kan? Sayur nggak nyari sih. Iya kurang suka berarti. Gue sekarang semua suka gue. Karena ada juga sempat yang ada dokter gitu yang ditanyain, kamu terakhir makan sayur kapan? 5 tahun lalu gitu. Siapa? Ada dokter cuy dokter di podcastnya yang Diary of CEO deh kayaknya. Apa siapa gitu pokoknya. Oh orang bule nih berarti. Bule. Dokter bilang kamu terakhir makan sayur kapan? 5 tahun lalu. Lah kok nggak makan sayur? Time traveler atau kalau nggak salah apa ya, pokoknya gizi lah, zat atau apapun itu yang ada di sayur bisa disuplemen. Ada di daging. Sedangkan yang ada di daging. Sedangkan yang di daging fiber nggak ada di daging. Belum tentu ada di sayur. Cuma kayak buah atau kayak fiber masih bisa lah dari yang sayur. Lain gitu. Gitu. Karena fiber sangat penting sekali. Penting buat pencernaan juga kan. Benar. Berarti lu tim pembenci sayur, gue tim pencinta sayur ya. Nah, kan emang suka yang hijau-hijau ini. Apain kalau udah kering masih yang masih hijau lah. Iya kan udah gak enak kalau udah kering dikunyah kan udah gak enak. Udah gak enak. Keras. Iya. Cuka wakame kan masih hijau-hijau. Jangan toke noi. Enak juga sih toke noi. Enak lah itu mah enak. Tapi lebih enak cuka wakame lah kalau gue lah. Iya cuka wakame. Iya lah cuka wakame lah kalau masih hijau-hijau gitu kan. Gak masuk akal. Nah yang selanjutnya di sana gue ada sebuah cerita tentang perusahaan-perusahaan yang bangkrut gara-gara produknya kebagusan. Bagus malah enggak ini. Iya kebagusan agak sepi, so mending geser permata hijau aja katanya gitu. Gitu katanya soalnya. Dengerin ya. Oke. Lu tau gak sih ternyata ada perusahaan yang bangkrut karena produknya terlalu bagus, Son. Lo targetnya siapa ini, Zat? Pemerintah. Targetnya customer dong pada umumnya. Ya kan? Kita mulai dari case yang paling jarang lo denger sampai ke yang paling terkenal ya. Yang pertama itu ada perusahaan yang bernama Fuse Chicken yang bikin kabel casan HP dengan pelindung stainless steel di tahun 2014. Jadi kabel casan ini Son itu sangat kuat dan tahan terhadap bengkokan. Jadi bisa dibilang ini adalah kabel casan yang hampir tidak mungkin rusak Son karena terlalu straight dia, nggak bisa bengkok-bengkok. Kalaupun rusak Son kabelnya, perusahaan ini tuh ngasih garansi seumur hidup buat beberapa produknya. Jadi tentunya customer tertarik dong. Tapi ternyata Son, hal ini sangat merugikan karena barang yang mereka bikin itu terlalu awet. Jadi orang sekali beli nggak beli lagi. Benar. Bahkan nih Son ya, sampai banyak toko-toko retail yang berhenti buat ngejual kabel ini Son. Karena bisnis kabel itu ternyata sangat mengandalkan lifespan dari produknya atau umur produknya. Jadi sangat merugikan bagi retail kalau barang yang mereka jual itu nggak rusak-rusak, bener nggak? Bener sih. Akhirnya perusahaan Fuse Chicken bangkrut Son, dan banyak yang percaya bahwa kabel inilah penyebabnya. Walaupun menurut gua agak aneh ya, padahal kan kalau barang tahan lama kan bisa di reset aja tuh. Satu orang biasanya beli berapa kabel seumur hidup, misalnya 7 kabel gitu. Ya udah harganya dinaikin aja sampai seharga 6 kabel gitu kan. Mahalin gitu ya. Iya. Soalnya kan walaupun nggak bisa rusak tapi masih bisa hilang juga tuh kabel, bener nggak? Dibetak gitu. Nah, walaupun emang kalau harganya terlalu mahal mungkin susah kali jualnya kali. Yang selanjutnya ada keyboard model M dari IBM. Ini salah satu keyboard yang legend banget nih Son. Karena desain mechanical dan ketahanannya itu dibikin lebih bagus sama IBM dibandingkan sama keyboard yang ada di pasaran pada saat itu. Bahkan beberapa orang bilang sampai hari ini itu keyboard yang paling kuat gitu. Dan mereka produksi ini di tahun 1980-an. Keyboard model M ini itu terkenal karena mereka masih pakai per kecil gitu Son, sehingga punya feels ngetik yang khas dan sangat tahan banting. Walaupun sebenarnya problem yang bikin keyboard ini discontinue itu bukan cuma di barang yang terlalu bagus dan awet sih Son. Soalnya ternyata produksi keyboard dengan plastik membran kualitas bagus itu memakan biaya yang cukup besar Son. Oh, modalnya terlalu besar ini. Bener. Sedangkan di masa itu pasar lebih memilih keyboard mass produce yang harganya lebih murah. Ini jauh sebelum Guangzhou menyerang loh Son. Gue ceritain ini Son. Mechanical kan tratak ada suara itu. Iya. Ditambah lagi keyboardnya yang gak rusak-rusak sehingga mengganggu product cycle dari barangnya kan. Orang jadi gak repeat buying lagi gitu. Sehingga ya untuk tetap membuat keyboard yang harga produksinya tinggi tapi penjualannya lemah adalah keputusan yang buruk di masa itu. Sehingga produksi dari keyboard model M itu berakhir di tahun 1994 karena ya dinilai sudah tidak menguntungkan lagi buat IBM dan juga gak sesuai dengan model bisnis pada saat itu. Tapi kalau IBM gak sampai bangkrut sih. Mungkin ya kalau mereka terus maksain bisa jadi terdampak tuh perusahaan. Stok mati semua isinya udah. Bener. Sampingan sama mobil-mobil yang ada di
Sensor keras gitu itu. ya. Gitu ya. Iya. Yang terakhir ada case yang paling terkenal di Son, yaitu adalah perusahaan Tupperware. Tupperware ini kan ada sebuah perusahaan yang fokusnya bikin kotak makanan yang terbuatnya dari plastik. Nyokap lu di rumah pasti minimal punya satu lah barang Tupperware gitu kan. Karena dulu emang hits banget tuh barang. Tupperware ini itu dikenal sangat kuat dan gak rusak-rusak guys plastiknya. Tapi ternyata hal ini itu malah jadi salah satu penyebab dari kebangkrutan perusahaan yang luar biasa besar ini Son. Itu udah bangkrut ya? Udah bangkrut Son. Karena produk kontainer mereka ini itu emang setahan itu. Kebanting gak retak, seal plastiknya juga tahan sampai berpuluh-puluh tahun. Karena gue sendiri juga ada sih di rumah. Dan masih kepake bahkan sampai sekarang. Umurnya udah 20 tahun apa? Pas sama gue lahiran, so jadi gue ini. Udah 20 tahun sampai sekarang. Nanti belinya pas SD waktu itu. Apa dapat diploma saya belinya. Ini hadiah diploma kamu ya. Dan sampai sekarang itu masih kepake Son. Karena ketahanannya lo bayangin coba. Sealnya lo ini yang kita bicara. Mungkin warnanya udah ngeblur-ngeblur dikit, cuma masih kepake gitu masih kan. bagus warnanya, masih bagus warnanya coba bayangin. Maka dari itu setiap ibu-ibu beli satu set Tupperware, ya mereka nggak beli lagi gitu. Ya paling misalnya ada yang warna lucu sedikit mungkin beli satu lagi lah. Atau tapi abis ukurannya itu baru gitu ya. Udah cukup lah itu buat satu rumah gitu kan. Ditambah harganya yang cukup mahal Son. Orang jadi makin gak mau repeat gitu kan. Jadi mereka beli sekali abis itu udah gak beli-beli lagi gitu selamanya. Walaupun itu bukan satu-satunya penyebab kebangkrutan dari Tupperware sih. Karena beberapa orang juga bilang bahwa bisnis model mereka udah gak relevan di zaman sekarang, which is MLM. Kan dulu kan Tupperware jualannya gitu kan, MLM ibu-ibu rumah tangga ya kan, diajakin MLM sama Tupperware, nanti lu jual-jualin teman-teman lu ya kan, dulu kan kayak gitu. Terus ada juga yang bilang mereka ini terlalu lambat dalam beradaptasi Son. Mungkin kalau dulu mereka bikin kayak Corkcicle atau Stanley gitu, bisa naik lagi tuh perusahaannya. Maksudnya merambah ke jenis barang lain gitu ya. Iya, bikin ya kan zamannya orang pada pengen minum air putih misalnya, ya udah keluarin aja botol tapi yang bisa membuat bangga kelas tengah. Nice. Tapi produk-produk baru yang mereka rilis itu kan gagal semua Son di market. Jadi ya perusahaan ini terpaksa harus bangkrut di tahun 2024-2025. Wah. Nah cerita gue selanjutnya sih, gue bakal ceritain sebuah peristiwa nih. Kurang lebih ini kiamat kecil nih menurut gue nih. Tapi gara-gara kita sih kiamatnya. Apa? Gara-gara Indonesia. Oh, coba ceritain. Oke. Lo tahu nggak sih kalau seluruh dunia pernah ngalamin krisis gara-gara Indonesia sih? Loh, kok bisa Son? Lo bayangin seluruh dunia orang-orangnya kelaparan, ekonomi hancur, dan semua itu terjadi gara-gara Indonesia. Dan gilanya nih Syat, seluruh dunia itu nggak tahu kalau krisis ini terjadi gara-gara kita sampai ratusan tahun kemudian. Jadi sebenarnya akar masalahnya itu karena MBG Syat, maksudnya meletusnya beberapa gunung di Indonesia. Lebih tepatnya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa tahun 1815 yang menewaskan lebih dari 70.000 orang. Wah, banyak di daerah banget sekitarnya itu. Dan fenomena ini mengakibatkan seluruh dunia kehilangan musim panas selama 1 tahun Syat. Loh kok bisa? Karena letusan tersebut menyemburkan sekitar 150 km kubik abu vulkanik dan gas sulfur dioksida ke stratosfer kita. Nah partikel ini membentuk lapisan tabir surya secara global gitu ya, yang memantulkan kembali sinar matahari keluar angkasa, yang nyebabin suhu bumi itu ya turun drastis jadinya. Terus kok bisa gara-gara itu doang jadi krisis global kan? Jadi gara-gara suhu yang dingin dan minimnya sinar matahari, ya udah pasti sektor pertanian gagal total. Beberapa area kayak di Amerika, di Eropa, di bulan Juni yang harusnya mereka bercocok tanam, justru dihantam badai salju setebal 30 cm, Pak. Wah. Misalnya nih kayak tanaman jagung di Amerika, yang itu kan merupakan pakan ternak dan makanan pokok saat itu. Ya jadi pada gagal dipanen karena membeku sebelum dia matang. Kayak di iklan Koko Crunch berarti itu. Tahu ya? Loh kok? Yang dikejar angin topan. Oh, gue nggak tahu sih. Terlalu tua kayaknya itu udah. Baru kemarin. Terus itu kan juga bikin harga gandum tuh kan meroket tajam. Terus kayak di Eropa gitu. Di sana hujan turun tanpa henti ya selama musim panas. Ya akibatnya tanahnya jadi terlalu basah dan berlumpur. Ngebuat kayak kentang, terus kayak gandum itu ngebusuk semua dalam tanah. Tapi itu mending nyawit aja gitu ya. Kokoh sekali itu. Iya kan? Serap habis airnya itu pasti. Nah terus gara-gara seperti jamur itu kayaknya tumbuhnya itu. Nggak perlu diperhatiin anjing. Padahal bukan tanamannya ya. Yang nanamnya yang bikin jamur ya, ngejamur ya. Nggak perlu diapa-apain tumbuh. Nah terus gara-gara rumput dan tanaman pakan itu nggak bisa tumbuh, para petani akhirnya terpaksa nyembelih hewan-hewan ternaknya mereka supaya mereka bisa makan. Ya abis itu kita sama-sama tahu lah kalau kelaparan itu kan bikin orang putus asa, jadi nekat, sehingga banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Berarti MBG itu untuk supaya nggak big brain move itu? Bener lagi. Iya lagi. Wah
Jangan-jangan ya tapi Pintar juga ya. Jangan-jangan. Kayak misalnya di Prancis dan Inggris gitu, gudang-gudang roti sama pasar itu akhirnya dijarah sama warga mereka sendiri. Pemerintah bahkan harus menurunkan militer untuk menjaga pasokan makanan. Di sisi lain banyak juga terjadi migrasi di mana-mana atau pengungsian gila-gilaan lah. Kayak di Swiss gitu, ribuan orang turun dari pegunungan buat ke kota-kota besar sambil ngemis-ngemis juga sih karena kehabisan bahan makanan. Terus nggak stop di situ aja sih. Gara-gara kurang gizi dan sanitasi yang jelek, gara-gara cuacanya basah kan, itu memicu bencana wabah tipus di Eropa. Terus wabah tipus ini kan menyebar luas di Irlandia dan di Eropa juga ya kan. Tipus apa tipes nih? Beda ini, tipus nih yang gara-gara kutu atau tungau gitu. Yang pada saat itu menewaskan puluhan ribu orang sih. Yang sistem imun tubuhnya tuh udah lemah gara-gara kelaparan. Abis itu letusan Tambora ini juga mengganggu sistem angin monsun di Asia. Kayak di India itu musim hujannya kan ketunda, terus malah datang dengan banjir yang besar sih. Kalau di India kan ketunda, Antartika ketundra. Nah, perubahan suhu air ini memicu mutasi bakteri Vibrio cholerae yang memulai pandemi kolera pertama dalam sejarah. Yang dia itu menyebar dari India ke seluruh dunia. Tapi ya dibalik sebuah musibah tetap ada hikmahnya sih. Apa itu hikmahnya? Gara-gara pada saat itu kuda pada mati kelaparan, akhirnya orang Jerman bikin alternatif alat transportasi non hewan. Gerobak. Bukan, yang bernama Love Machine. Dan itu adalah nenek moyang dari sepeda sih. Oh. Zaman itu belum ada sepeda, Pak. Jadi mendorong inovasi baru ya. Nah, terus ada lagi penulis Mark Shelley yang pada saat itu kan terjebak badai salju di Swiss. Nah, gara-gara fenomena itu kan akhirnya dia gabut di rumah tuh. Akhirnya dia nulis sebuah novel terkenal ya, yang berjudul Frankenstein. Jadi anggapannya kalau Tambora ini nggak meletus, mungkin hari ini bisa jadi nggak ada sepeda atau Frankenstein. Oh iya. Nggak ada Frankenstein nggak apa-apa sih, tapi maksudnya kalau sepeda ya penting juga, penting karena itu transportasi pertama juga, sama yang murah juga kan, terjangkau bahkan sampai sekarang ya. Emang mengerikan ya kalau misalnya alam ini udah ngamuk gitu misalnya kan, wah udah takut banget lah rasanya kayak badai. Gue ngeliat di Amerika itu kan banyak tuh badai-badai gede kan, takut banget gitu. Ngeliat tsunami juga di Jepang ya kan. Tapi gue lebih takut lagi kalau gue terlalu banyak tahu. Oh, kenapa? Gue ada sebuah cerita nih kali ini nih tentang orang-orang yang terlalu banyak tahu sehingga terpaksa dibungkam dan dipaksa menjadi Nah, coba ceritain. lo tahu nggak sih cerita tentang orang-orang yang dibunuh gara-gara tahu terlalu banyak, Son? Yang pertama ada cerita tentang seorang jurnalis investigasi yang bernama Gary Webb. Dia ini bukan jurnalis biasa, Son. Dia ini bahkan pernah menang penghargaan Pulitzer, which is one of the most prestigious award untuk penulis kan. Nah, di tahun 1996, Webb ngerilis sebuah liputan investigasi yang berjudul Dark Alliance atau Aliansi Kegelapan, di mana dia ngebongkar bahwa CIA itu ternyata diam-diam mendanai kelompok pemberontak bernama Contra di Nicaragua. Dan mereka mendanai kelompok pemberontak itu dengan cara membiarkan bahkan melindungi penyelundupan kokain bertonton buat masuk ke Amerika, Son. Khususnya masuk ke pemukiman kulit hitam di Los Angeles. Gila kan? Tapi bukannya dipuji, Webb malah dihancurkan karirnya sama media-media besar. Mereka ngeluarin berita-berita yang dipakai buat menghancurkan kredibilitas dari Gary Webb, Son. Diduga-duga media-media besar ini tuh ditekan sama pemerintah. Jadi terpaksa ngelakuin ini. Tekan nama pemerintah apa sama Soros kira-kira nggak perlu. Belum ada dulu. Udah ada dong, kan itu Soros sudah tua gimana sih? Akhirnya Gary pun dipecat dan jatuh miskin, Son. Dan di tahun 2004, Gary Webb ini ditemukan tewas di rumahnya dengan 2 luka tembakan di kepala, Son. Ia pun dinyatakan bunuh, walaupun nggak tahu ya gimana gitu caranya kok orang bisa nembak palanya sendiri sampai 2 kali. Nggak usah kan? Nggak sempet sih. Nggak sempet, kan masih kokang lagi sekali lagi. Iya. Coba pakai AK-47 gini ya. Kokangnya sekali doang sampai habis. Kayak di hot gitu. Iya. Kuat sekali jurnalis ini gitu kan. Ini orang biasa apa soldier boy ini sana ini ya kan. Terus yang selanjutnya ada Dorothy Kilgallen. Nah, kalau yang ini tuh bukan jurnalis investigasi kayak si Gary ya. Jadi Dorothy ini itu adalah seorang jurnalis gosip, Son, tapi dia terkenal banget dulu dan dia punya satu obsesi, yaitu mencari tahu kebenaran di balik penembakan dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Seperti kebanyakan dari kita yang pernah ngikutin cerita JFK, Dorothy ini nggak percaya kalau Lee Harvey Oswald, si pembunuh dari JFK ini itu bergerak sendiri. Nah, karena dia terkenal, dia berhasil jadi satu-satunya jurnalis di dunia yang dapat akses wawancara 4 mata sama Jack Ruby, Son, yaitu orang yang menembak Lee Harvey Oswald di kantor polisi. Oke, eksekutornya ya. Nah, setelah wawancara rahasia itu berlangsung, Dorothy bilang ke teman-temannya kalau gue akan ngebongkar kasus JFK ini. Pokoknya sampai meledak ke publik. Kemudian dia menyimpan semua hasil wawancara itu di sebuah map khusus gitu, Son. Tepat sebelum dia merilis tulisan investigasinya. Palanya yang meledak, bukan? Enggak, bukan. Belum. Pada bulan November tahun 1965, Dorothy ditemukan tewas di tempat tidurnya, Son. Dan akhirnya divonis meninggal karena overdosis alkohol dan obat tidur. Yang jadi masalah nih, Son, nih, Dorothy ini tuh tidak ditemukan mati di kasurnya sendiri, Son, melainkan dia ditemukan mati
di kamar tidur cadangan yang nggak pernah dia pakai. Kayak asal digeletakin berarti ya. Iya, Kemungkinan kok ya. di kasur sini, kok di kamar cadangan gitu kan. Terus masih dalam keadaan pakai make up lengkap gitu Son. Kan biasanya kan cewek kalau mau tidur kan cuci make muka up dulu dong. kan, mata adek gua. Dan yang paling penting nih Son, map yang berisi catatan wawancara antara Dorothy dan Jack beserta seluruh dokumen investigasi JFK yang dibuat sama si Dorothy itu lenyap Son, dan tidak pernah bisa ditemukan bahkan sampai hari ini. Yang selanjutnya ada cerita dari Danny Casolaro yang lagi-lagi adalah seorang jurnalis yang di awal tahun 90-an lagi menginvestigasi sebuah konspirasi yang dia sebut sebagai The Octopus atau sang gurita. Nah, ini ada juga nih di Indonesia nih. Oh tuh. Yang gurita-gurita gini gitu maksudnya. Takoyaki. Iya. Di CKS juga nih. Enggak, bukan. Ada juga sih di CKS Bootnya. vendornya ada juga. Iya, bootnya ada takoyaki enak. Iya. Pakai gurita juga. Jadi si Casolaro ini itu nemuin adanya benang merah antara pencurian software pelacak rahasia yang bernama Promise yang dibuat oleh Departemen Ketahanan Amerika Serikat dengan skandal Iran Contra dan jatuhnya bank raksasa bernama BCCI, dan juga ada hubungannya dengan jaringan intelijen bayangan global. Dia ngumpulin semua bukti itu dan bilang ke teman-temannya kalau dia itu mau bawa semua catatannya untuk meeting bersama satu sumber yang penting Son. Sebelum berangkat meeting ke Martinsburg, West Virginia, Casolaro ini sempat nelpon kakaknya gitu. Dia ngasih peringatan ke kakaknya kalau ada apa-apa sama gue, percayalah itu bukan kecelakaan. Besokannya dia ditemukan tewas di dalam bathtub kamar hotelnya Son. Langsung. Iya kan? Setelah ditemukan dan diinvestigasi, lagi-lagi polisi menyatakan bahwa Casolaro ini itu bunuh diri dengan cara pergelangan tangannya sebanyak 10-12 kali dengan sangat dalam sampai memotong tendonnya Son katanya. Padahal menurut orang-orang yang kenal sama dia itu takut banget sama darah Son, atau bahasa ilmiahnya hemofobia. Kok bisa bunuhnya begitu kalau takut sama darah gitu kan? Banyak cara lain. Yang anehnya lagi nih Son, seluruh tas kerjanya, terus catatan investigasinya dan dokumen-dokumen tentang The Octopus yang dia bawa pada saat itu hilang semua Son, tanpa tersisa satu lembar pun. Ini semua jurnalis ya. Jurnalis semuanya nih kebetulan. Walaupun beda-beda, ada yang jurnalis investigasi, ada yang jurnalis gosip kan tadi kan. Lo. Iya emang jurnalis gosip tadi. Ada jurnalis. Iya yang JFK tadi. Di sini ada nggak ya jurnalis gosip gitu ya? Enggak ada. Manajer suka gosip sih. Saking sukanya gosip sampai kecopot tadi mati semua. Ada lah kayak misalnya jurnalis kayak Silet gitu kan gosip kan sebenarnya. Kan mesti jurnalis juga kan kayak gitu kan? Iya sih. Oh iya kayak Silet ada gitu di kan. Indonesia ada juga. Ada kan, Iya ya? mungkin presenter kali jatuhnya ya. Presenter. Kalau di luar negeri kan kayak ada TMZ, E-Channel gitu-gitu kan yang suka banyak sih. ngomong-ngomongin tentang gosip gitu kan. Iya, gitulah. Jadi kadang-kadang kalau tahu terlalu banyak agak berbahaya juga gitu ya Son ya. Amerika lagi berat sih emang. Tahu terlalu banyak berbahaya kadang-kadang. Nggak tahu apa? Paling berbahaya itu. Paling berbahaya justru ya. Paling berbahaya itu, ya kan? malah- Lebih baik tahu terlalu banyak daripada nggak tahu apa-apa. Iya sih. Nah, Iya sih. Oke, yang selanjutnya nih, Jad. Gue mau ceritain sebuah peristiwa lagi kali ini. Lagi banyak peristiwa nih kali ini di episode ini gue. tentang apa itu? Tapi kali ini konyol sih peristiwanya sih. Langsung gue ceritain ya. Coba. Lo tahu gak sih kalau sirup gula itu pernah menelan banyak korban, Jad? Loh, kok bisa, Son? Jadi ceritanya ada sebuah perusahaan yang bernama United States Industrial Alcohol. Nah, mereka itu menampung yang namanya molasses ya, atau tetes tebu, atau ya sirup kental dari sisa pengolahan gula dalam jumlah yang banyak banget. Dan sirup ini bukan cuma buat bikin kue doang, tapi di zaman itu merupakan bahan baku utama untuk difermentasi menjadi alkohol. Jadi bisa buat kayak minuman keras. Tapi yang paling utama untuk bahan peledak atau amunisi perang. Peledak lambung, bukan? Kan tadi alkohol gitu. Peledak lambung. Hati atau ginjal ini. Terus untuk menampung ini semua sih, mereka membangun tangki baja yang luar biasa besar. Tingginya itu sekitar 15 meter atau setara dengan gedung 5 lantai. Diameternya itu juga gede, sekitar 27 meter. Ya kira-kira bisa menampung sekitar 9 sampai 10 juta liter lah. Nah masalahnya sih, tangki ini sebenarnya produk gagal sejak awal. Dia itu dibangun secara terburu-buru. Habis itu plat bajanya terlalu tipis dan paku kelingnya itu sering longgar. Sampai-sampai warga sekitar itu sering ngeliat sirup coklat kental itu merembes keluar dan menetes keluar dari sela-sela dinding tangki. Bahkan anak-anak kecil di sekitar lingkungan itu sering datang ke dekat tangki itu buat bawa cangkir ya, buat ngambil tetesan sirup gratis itu. Gue kira di sini doang yang kalau ada truk sayur teguling terus sayurnya diambil-ambilin. Jadi semua tempat sih. Semua tempat ya ternyata ya. Semua tempat.
Apalagi kalau sekarang tangki minyak itu pasti langsung di Wah pasti. hirup. Apalagi Pertamax Green itu. Wah. Masih ada nggak sih itu? Di mana itu adanya saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu tuh. Nggak tahu itu Di mana sih Pertamax Green ada? Tuh di komen dong. Saya nggak tahu beneran. Komen. Nggak pernah nemu Masih saya. misteri itu. Nggak pernah nemu. Nah lucunya pihak perusahaan tuh tahu tentang hal ini sih, tapi bukannya perbaikin strukturnya, mereka itu cuma melakukan satu trik konyol. Dinding tangkinya itu dicat warna coklat tua, Pak. biar Nggak nyaru. kelihatan. Oh iya biar kelihatan ya. nggak kelihatan. Iya. Nggak tahu dia ngegayung apa jadi ya gitu ntar ya. Nah, Nadahin nggak, apaan. kalau netes pun nggak kelihatan Nggak netes. kelihatan dia kelihatan Heeh. netes ya. Sampai pada tanggal 15 Januari 1919, suhu udara di Boston itu mendadak naik. Dari yang tadinya sangat dingin di bawah 0 derajat menjadi sekitar 7 derajat Celcius lah. Wah jadi panas ya. Jadi panas. Habis itu perubahan suhu yang cepat ini membuat sirup di dalam tangki itu mengalami fermentasi dadakan sih, dan menghasilkan gas yang menekan dinding tangki itu dari dalam. Tepat jam 12.40 siang, pas warga lagi makan siang nih, terdengar suara kayak tembakan senapan mesin. Yang ternyata itu adalah suara paku keling yang copot satu persatu gitu. Oh. Disusul suara ledakan saat tangki itu pecah total. Ya mungkin kan orang ngebayanginnya cuma kayak sirup tumpah gitu ya, biasa kan. Faktanya, karena volume yang terlalu besar dan tekanan yang terlalu tinggi, sirup itu keluar membentuk gelombang tsunami, Pak. Yang setingginya itu sekitar 4,5 meter, yang bergerak dengan kecepatan 56 km per jam. Wah gila. Kekuatan gelombangnya itu sampai bikin tiang listrik roboh, rel kereta layang di dekatnya itu sampai bengkok, nekuk, sama rumah-rumah kayu di sekitarnya itu ya tersapu habis ya, tersapu bersih, dan pada hancur lah berkeping-keping. Karena yang keluar itu juga bukan air ya, melainkan sirup ya. Sirup. Parahnya kan sirup ini punya massa jenis yang jauh lebih padat dari air kan. Jadi begitu orang atau hewan itu terhantam, Langsung diabetes bener nggak? Oh, Nah. ternyata karena Sorry. itu selesai. Oh. Enggak, mereka itu langsung terjebak ya di dalam cairan kental itu yang juga lengket ya, udah kayak lem gitu. Habis itu makin mereka bergerak untuk menyelamatkan diri, mereka justru makin tenggelam, Begitu emang. makin tenggelam. Kayak lumpur hisap apa gimana ya? Nah, jadi tragedi ini menewaskan kurang lebih 21 orang ya, dan melukai kira-kira 150 orang. Terus korban jiwa ini rata-rata meninggalnya itu karena sesak napas, dan juga ada yang lemas karena saluran napasnya itu kesumbat sama sirup kental itu, atau ya tertimpa runtuhan bangunan lah. Bahkan proses evakuasinya itu kacau banget ya kan. Udara Boston yang pendingin itu ngebuat sirup yang ngebanjirin kota itu mengeras, Pak. Terus jadi makin lengket juga, sehingga pemerintah itu butuh waktu sampai berminggu-minggu untuk membersihkan kota. Soalnya mereka itu juga bersihnya itu nggak bisa pakai air tawar ya, karena kalau pakai air tawar itu sirupnya malah makin lengket. Jadi militer tuh harus nyemprotin air laut yang bertekanan tinggi juga untuk bisa ngelarutin sirupnya. Terus juga mesti digosok juga lah pakai pasir gitu biar hilang. Bahkan setelah kejadian ini, ada mitos yang terkenal di Boston Set. Selama puluhan tahun setelah tragedi itu, warga lokal tuh ngeklaim bahwa setiap kali musim panas tiba dan udara menjadi panas, jalanan di area itu masih memancarkan bau manis karamel tebu yang tajam dari balik pori-pori aspal atau tanah. Oh, kesannya kayak masih ada bekasnya gitu ya. Iya kan, yang nyorop-nyorop gitu kan. Nah, jadi sudah terkenal. Anggapannya kita sudah tahu kan pengusaha banyak dosanya kan. Ya. Nah, Ya kan? maka dari itu harus berhati-hati dan mendukung proyek Son. Nah, ya kan? Yang benar. Yang maksudnya. benar, yang yang harus bermanfaat, dijalankan dong. yang bermanfaat untuk jutaan murid di seluruh Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal bermanfaat ini Son, ada satu hal yang menurut gue bermanfaat tapi dihilangkan oleh salah satu perusahaan paling besar di dunia Son. Waduh, apa Sampai saat ini bahkan. Dengerin ya. Oke. Lo tahu nggak sih cerita dari hilangnya colokan earphone di HP Son? Iya, kenapa ya? Seperti yang kita tahu, zaman dulu waktu earphone kabel masih dipakai, semua HP itu punya lubang kabel jack yang nantinya bisa lo colokin pakai earphone. Hingga akhirnya di suatu hari di tahun 2016, iPhone memutuskan untuk menghilangkan teknologi yang udah kita pakai selama ratusan tahun, Son. Boy banget ratusan. Jadi earphone kabel itu, Son, udah ditemukan sejak tahun 1877. Bahkan sebelum adanya mobil, LED, dan komputer. Coloknya gimana? Kalau dulu awal-awal dipakai buat nyambung-nyambungin telepon orang gitu. Radio Kabelnya, juga iya, kali buat ya. nyambung-nyambungin telepon orang. Iya. Dan kabelnya dulu masih gede. Tapi emang earphone kabel itu masih dipakai sampai sekarang. Karena ya emang seefektif itu nih barang. Terus kalau emang bagus kenapa dibuang gitu kan pertanyaannya. Iya. Kalau si Apple sih ngelesnya gini. Pas awal-awal di launching, mereka bilang kalau kabel jack ini makan tempat. Mereka pengen bikin makin tipis HP-nya kali ya. Benar. Mereka pengen ilangin supaya iPhone yang selanjutnya akan menjadi semakin tipis. Walaupun kenyataannya Son, ternyata iPhone 7 yang mereka rilis tanpa lubang
jack itu ternyata malah lebih tebal Son daripada iPhone sebelumnya. Lebih tebal itu sekitar 0,2 mm lah. Lebih tebal Pak. Walaupun emang iPhone 7 tuh punya komponen tambahan yang nggak ada di iPhone sebelumnya. Tapi kalau bilangnya mau dibikin tipis, taunya malah keluar yang lebih tebal gimana dong? Terus Apple juga pernah bilang kalau mereka tuh ngilangin lubang itu biar HP-nya tuh bisa lebih waterproof. Padahal 2 tahun sebelum iPhone 7 di launching nih Son, Sony tuh ngerilis HP Xperia Z3 yang punya IP68 yang diklaim sebagai salah satu waterproof certificate tertinggi yang dimiliki oleh handphone pada masa itu. Dan HP Xperia Z3 ini ada lubang jacknya Son. Berarti kan nggak ngaruh ya harusnya. Terus alasan ketiga Son, Apple bilang kalau audionya itu bakalan lebih bagus nanti kalau pakai earphone Bluetooth coba. Padahal nyatanya earphone Bluetooth itu biasanya akan mengkompres file jadi lebih kecil sehingga udah pasti audio yang lo denger itu tidak akan sebagus earphone kabel dong. Karena kan kompresan. Dan mungkin lebih ada delay juga ya. Kalau yang jelek iya. Kalau AirPods yang terakhir tuh udah hampir nggak ada delay. Gak lama kemudian Apple launching AirPods Son, produk earphone wireless pertama mereka yang pada saat itu dibundling dengan harga $159. Atau kalau sekarang sekitar 10 miliar rupiah lah. Oh enggak, bercanda ya. Sekitar 3 jutaan lah. Oke. Dan hanya dalam waktu 4 tahun Son, Apple berhasil menghasilkan revenue sebesar $15 billion. Pendapatannya itu bahkan melebihi Spotify yang cuman $14,5 billion. Padahal dengerin lagu di Spotify ya. Brand-brand HP lainnya kemudian menyindir Apple habis-habisan. Masa mau dengerin lagu aja harus pakai dongle, terus baru bisa nyolok kabel earphone-nya kan? Tapi lama-kelamaan brand-brand kompetitor ternyata mikir bahwa ternyata Apple bener juga nih. Untuk profit yang maksimal, sebaiknya buang aja nih teknologi. Sehingga mereka memutuskan untuk ngikutin Apple dan membuang seluruh lubang jack dari HP-HP terbaru mereka. Kayak Samsung itu udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lah sekarang. Jangankan Samsung, Xiaomi gitu-gitu juga udah mulai-mulai nggak ada deh kayaknya. Oke. Makin kesini mau yang flagship lah, HP-HP yang mahalnya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berbondong-bondong bikin earphone Bluetooth Son, dan jadi saingan satu sama lain nih di pasar earphone juga sekarang. Walaupun sekarang lagi ada tren untuk balik dengerin lagu pakai earphone kabel lagi nih Son. Tapi kayaknya there's no going back ya. Earphone Bluetooth akan menguasai pasar sekarang hingga masa depan. Saya akan lawan katanya. Ya kan? Hubungannya. Gitu. Emang sih kayak misalnya lu lihat gitu. Tapi lu tau tren itu kan, yang dengerin earphone pakai kabel lagi kan? Iya. Jadi kayak pemain Gen Z biasanya itu. Pemain bola itu lagi banyak lagi. Emang iya pemain bola juga Iya, ya? gue gara-gara kemarin tuh sempat lihat Yamal kayaknya deh. Yamal kan Gen Z bener berarti. Iya, Lamine Yamal kayak kan udah naik mobil mewah dong, mobil sport mewah ya kan. Pada bingung kok masih pakai earphone yang colok. Masa dia nggak bisa beli yang Bluetooth kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya lah. Kan? Jadi masih banyak yang pakai ini semua. Gitu. Main bola gue lihat banyak sih. Karena emang lagi tren lagi. Tren lagi ya emang lagi ya. Tren lagi aja. Katanya biar nggak diganggu katanya. Gue pernah nanya kayak gitu katanya. Iya kan lebih kelihatan kan kalau ada kabelnya lu Bang. Iya sih lebih kelihatan lebih sih kelihatan. Kalau pakai earphone Bluetooth kan kesannya kan kayak masih bisa ngobrol. Kan kalau AirPods kan ada ininya kan yang lu bisa denger tetap kan. Ya, apa segala macam ya. Noise cancelling maksudnya. Noise transparency kalau nggak salah namanya. Yang bisa tembus ya. Iya, di mana lu bisa tetap ngobrol gitu kan. Iya. Pakai itu kan nggak bisa kan. Oh itu belumnya ada teknologi. Fiturnya belum ada. Introvert banget saya nih. Nah gitu. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Lupa kita baca komen dulu. Oh iya. Saatnya masuk ke baca komen. Let's go. Oke, komen pertama dari @jikball ya. Pray for Son agar bisa kembali kata gitu. Oke. Nggak ada itu. Amin ya, kita doakan mudah-mudahan vitalitas dari Son bisa kembali. Kita minta doa dari teman-teman juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa kembali ke performa awal teman-teman. Mungkin harus testosteron replacement terapi dulu TRT ya. Disinformasi deh guys. Komen saja dari @cakyul. Untung aja gambar bajunya kelawar malam. Asal jangan kupu-kupu malam aja katanya. Aduh. Sering nongol di Discord nih Cakyul ini. Nah, mungkin itu ya malam ya. Ya nggak mungkin lah. Kalau mungkin nggak ngomong di sini. Nggak lah bercanda. Tapi cocoknya emang kupu-kupu malam kayaknya. Memang kelawar malam saya itu untuk menjaga Gotham City ya teman-teman ya. Kalian tadi gimana? Banyak yang nanya juga itu beli di mana. Gue udah ngasih tahu sebenarnya tapi di ending. Berarti yang nanya nggak nonton sampai akhir. Coba tonton di episode kemarin bagian akhirnya gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Sama ada satu lagi Son. Apa tuh? Rest in peace Oliver Tree ternyata meninggal. Gue lihat tadi baru di IG Oliver Tree ada penyanyi gitu. Oh ya, rest in peace ya. Rest in peace Oliver Tree ya kan. Thank you so much buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu adalah Disrespect. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord di deskripsi semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.